Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik sekali ya. Saya temukan detik-detik Kiai Imad memberikan sebuah senyuman atau mungkin ya Kiai Imad di sini sampai ketawa lah ya. Ketika memberikan jawaban buku ya kepada buku Hanif Al-Athos DKK ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, ini menarik untuk kita dengarkan bersama. Seperti apa dan bagaimana mungkin Anda masih belum menyimak ini ya. Jadi Kiai Imad sambil tersenyum ya ketika memberikan jawabannya ya. Karena dalil yang merungkatkan ya, ini kok malah ditaruh oleh ya ini ya yang katanya mau membantah tesis Kiai Imad. Oke, seperti apa dan bagaimana? Biar kita jelas mendengarkannya, menyimaknya ya, biar kita lebih lebih fokus juga ya. Mohon agar supaya siapkan ya ini ya headset ya, biar terang jelas seperti itu. Oke, biar tidak panjang lebar seperti biasa sebelum kita ke videonya, kita intro terlebih dahulu. Oke. Pasal yang kelima dari 111 sampai 121. Penetapan nasab dengan cara al-istifadhah. Wah, ini lagi dibahas tuh sampai 111 sampai 121. Ini 10 lembar tentang surah dan istifadhah. Ini semua yang ada di situ kalau diteliti oleh orang yang faham tentang baca kitab, maka itu akan kelihatan bahwa dalil yang mereka sampaikan yang disebutkan dalam buku Hanif CS itu adalah dalil yang akan membuat nasab mereka itu rungkat sendiri. Itu kalau dibaca kemudian dipahami dengan teliti dan dengan pemahaman yang benar. Dan ini kalau misalnya ditaruh di meja ilmiah itu akan ketawa itu para para peneliti, akademisi. Ya, akademisi yang misalnya menjadi juri ya kan. Yang menjadi juri itu akan ketawa. Ini kenapa ditaruh di sini katanya. Padahal ini yang merungkatkan, ini yang menjadi dalil yang membatalkan kalau ditaruh di sini. Misalnya dengan surah istifadhah. Jadi semua ibarat-ibarat para ulama itu semuanya ditaruh tentang adamul mu'arid, tentang adanya tidak boleh bertentangan dengan yang sebelumnya. Termasuk yang saya katakan tadi tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Jawabul Jalil, itu ditaruh di situ sebagai penguat daripada nasab mereka katanya. Padahal itu adalah yang merungkatkan teori syuhra dan istifadhah. Jadi syuhra dan istifadhah itu memang bisa digunakan selama tidak bertentangan dengan adanya dalil, dengan adanya ta'an bin nasab. Kalau adanya ta'an bin nasab, dalil atau pengingkaran daripada orang yang disuhrakan, misalnya seorang anak sudah suhra sebagai anak daripada si fulan, kemudian tiba-tiba fulan mengatakan sebenarnya dia itu bukan anakku, maka itu sudah gugur semua itu suhra dan istifadhah atau tasamu itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Nah, itu dalilnya semua di situ. Ada di dalam buku ini nih. Kemudian ada, ya. Saya cari-cari belum ketemu. Situ bahasa Arab. Itu ya. Kan itu nanti akan waktunya panjang. Jadi nanti biar ulama mendengar ini kan. Wah, saya teliti nanti gitu. Di situ semua ibarat-ibaratnya itu yang mengatakan surah istifadhah boleh digunakan selama tidak ada penentang. Semuanya ada di situ. Kemudian pasal yang ke-6 tentang jejak peninggalan pendahulu Ba'alawi di Hadramaut 122 sampai 128. Ini hanya ada beberapa lembar ya. 6 halaman jejak peninggalan pendahulu Ba'alawi di Hadramaut. Apa jejaknya? Ada makam, ada rumah, ya kan? Ada masjid. Ya. Bagaimana orang yang tidak orang yang tidak berhijrah ke Hadramaut bisa punya makam di Hadramaut, bisa punya rumah di Hadramaut. Ini bagaimana ceritanya? Mereka belum bisa untuk membawa dalil tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut. Sekarang sudah berjalil dengan adanya rumah, adanya masjid, adanya makam yang diatribusikan sebagai makamnya Ahmad bin Isa. Kan ini aneh. Kemudian
Bab yang kedua 132. Ini bab kedua halaman 132. Ini serius ini, dari 132 sampai 500, halaman 500 itu membicarakan saya. Jadi ini sudah jelas. Nama saya itu Mas Rifki tidak akan lekang dimakan zaman, sudah ada ditulis di sini nih. Yaitu membongkar penyimpangan Imaduddin. Ada 9 poin yang Hanif Alatas CS ini ungkapkan dari penyimpangan Imaduddin. 1. Mengkaji nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Sudah saya jawab di dalam kitab metode menetapkan nasab, menurut kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Silakan baca. Vaksinnya sudah saya kasih kepada masyarakat dan saya sudah mengira-ngira ini nanti yang akan ditulis di dalam buku Hanif Alatas CS ini. Dan itu sudah dijawab. Bagaimana cara ahli nasab di dalam menetapkan nasab? Silakan para pemirsa membaca kitab saya yang terbaru, baru beberapa hari yang lalu itu, metode menetapkan nasab menurut ahli nasab, teori dari kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Di situ sudah ada teori-teori 7 jalan metode untuk menetapkan nasab. Semuanya tidak bisa menetapkan nasab balawi. Silahkan dibaca dan nanti kita bisa diskusikan kalau ada yang tidak setuju itu ya. Tetapi saya yakin karena dengan bahasa yang sederhana saya bikin itu siapa saja akan bisa memahaminya. Kemudian menentang, mengabaikan dan merendahkan pengakuan para ulama muktabar terhadap keabsahan nasab balawi. Menentang, mengabaikan, jadi saya ini dianggap menentang, mengabaikan dan merendahkan pengakuan para ulama muktabar terhadap keabsahan nasab balawi. Ya ini ngadu domba saya dengan para ulama. Dalam dunia ilmiah itu siapa orangnya, tapi mana dalilnya. Jadi tidak dilihat dari siapa, tetapi dilihat dari dalilnya mana. Di dalam kitab Muqaddimat, ini Mas Rifki dikatakan, man ladaihi hujjatun yuqaddamu ala man laisa ladaihi hujjah. Orang yang punya dalil harus didahulukan daripada orang yang tidak punya dalil. Jadi bukan siapa. Imaduddin tidak muktabar sekarang. Tapi nanti 100 tahun lagi mungkin ada yang nulis keramat-keramat saya kan. Zaman hidupnya Syekh Nawawi apa disangka nggak ada yang benci sama Syekh Nawawi? Pada zaman hidupnya Ahmad bin Hambal apa disangka Imam Ahmad bin Hambal tidak yang benci? Pada saatnya Imam Syafi'i apa disangka Imam Syafi'i tidak ada yang benci? Sama seperti sekarang ini manusia-manusia itu di dalam bagaimana mereka bermuamalah sama, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada yang mencaci, ada yang memuji dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah meninggal dunia, para ulama itu ketika ulama masa kemudian tidak ada lagi muzahamah di dalam dirinya dengan ulama yang sudah meninggal itu. Makanya semuanya berpegang teguh mengagungkan ulama yang sudah tiada. Mbah Hasim mengatakan, Mbah Hasim pada masa Mbah Hasim hidup belum tentu mereka akan ikut Mbah Hasim. Buktinya Gus Dur aja dicaci maki kok. Ulama-ulama NU terus dicaci maki, Kiai Said Agil Sirot dicaci maki oleh mereka. Kalau Kiai Said Agil Sirot sudah meninggal dunia, itu baru orang, karena apa? Sudah tidak ada kepentingan dia dengan masyarakat yang berkaitan dengan Kiai Agil Sirot. Hari ini Kiai Agil Sirot dicaci maki, biasa. Kenapa? Ada muzahamah kepentingan di situ. Kalau sudah meninggal Kiai Imam Syafi'i tidak ada lagi muzahamah dengan dia, makanya dia agungkan. Mbah Hasyim Asy'ari sudah tidak ada, makanya dia agungkan. Mbah Mun sudah tidak ada, makanya dia agungkan. Ulama-ulama yang masih hidup itu ada muzahamah dengan kepentingannya. Makanya dia tidak mau untuk menghormati atau menerima ucapan ulama yang masih hidup. Menerima ucapan ulama yang masih hidup itu, kalau mereka menentang, itu mereka masih bisa untuk berdiskusi, beradu dalil. Kalau yang sudah tidak ada itu kan tidak bisa. Yang paling penting itu dari kenapa orang-orang itu sering untuk mencari dalil ulama yang sudah tiada. Itu satu, tidak ada pertarungan kepentingan antara dia dan ulama yang sudah tiada. Kalau dengan yang masih hidup ada pertarungan kepentingan. Makanya ketika dia berbeda pendapat dengan ulama yang masih hidup, yang dijadikan sandaran ulama yang sudah tiada. Itu
yang sebenarnya terjadi. Jadi sekali lagi apa namanya saya katakan tentang banyaknya ulama-ulama yang muktabar. Muktabar menurut siapa? Muktabar menurut Hanif Alatas. Murad Sukri, wah itu Murji'ah, itu Wahabi, itu tidak bisa untuk jadi kepegang. Kenapa? Karena mengganggu kepentingannya. Mukbil Al-Wada'i, kenapa tidak diterima? Oh, itu mengganggu kepentingan mereka karena tidak percaya nasab Alawi. Kadang-kadang mereka mengatakan ini hanya Imaduddin yang membatalkan nasab Alawi. Kadang-kadang ngambil Imaduddin itu nyontoh ulama-ulama Wahabi dan lain sebagainya. Jadi tidak konsisten. Kenapa? Karena ada kekalapan di situ. Karena ada, udah apa aja pokoknya. Jadi suatu sisi dia hanya mencontoh dari ulama Wahabi. Kalau saat lainnya, dia satu-satunya orang yang membatalkan nasab Alawi di dunia ini. Yang benar mana itu sebenarnya? Kita tidak boleh untuk mengatakan tentang suatu apa namanya dalil dikaitkan dengan subjektivitas. Ini dalilnya ada. Balawi tidak disebutkan 650 tahun dalam kitab nasab, tidak disebutkan 550 tahun dalam kitab sejarah. Jawabannya mana? Tidak ada. Berusaha menjawab dengan kitab palsunya Mas Rumel. Rontok, nggak bisa. Kemudian apalagi? Kan? Kemudian di dalam kitab Muqaddimah juga itu dikatakan wala yafuqul masyhura illa ri'atu. Dan tidak bisa untuk apa namanya itu mengalahkan kemasyhuran illa ri'atu kecuali kitab. Jadi kemasyhuran, syuhra istifadah, popularitas memang tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali ar-ri'ah, kitab. Apabila kemasyhuran berbeda dengan kitab, maka kemasyhuran ini gugur. Kemudian kesesatan logika. Ada kesesatan logika Imaduddin. Kesesatan logika. Logika yang mana yang sesat itu? Kemudian ada memfitnah para ulama. Khianat ilmiah. Yang khianat ilmiah itu orang yang mengutip seperti Ali bin Thahir, kemudian ketika dilihat kutipannya tidak ada. Kitab Ar-Raudul Jali katanya Syaraf Al-Ubaidili mengatakan Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke kota Madinah atau sebaliknya. Dilihat di dalam kitabnya Syaraf Ubaidili tidak ada. Itu namanya khianat ilmiah. Seluruh apa yang saya tulis itu ada referensinya. Bahkan referensinya itu sengaja saya berikan referensi semuanya kebanyakan yang bisa diakses di dalam internet. Kenapa? Supaya semua bisa mengakses. Saya punya kitab-kitab apa namanya itu. Nih, misalnya contoh kitab Qiladatun Nahar, kitab apa ini lagi nih? Tarikh Hadramaut yang versi cetak. Semuanya saya punya. Ini ada kitab apa ini? Tuhfatus Zaman. Tapi ketika saya lihat berbeda dengan di internet apa namanya itu halamannya, maka saya abaikan kitab-kitab saya versi cetak, saya mengambil versi internet untuk apa? Agar mudah diakses oleh siapapun. Itu. Bentar lagi Mas Riki. Kemudian melakukan kebohongan publik. Wah, itu melakukan kebohongan publik itu di situ ditulis. Salah satunya adalah mengatakan tentang akun Facebooknya Mufti Yaman. Itu sebenarnya ketika saya mengatakan akun Facebook Mufti Yaman itu lagi bercanda dengan Mas Rumel. Jadi saya itu biasanya tersebut ketika ini benar apa enggak. Tapi ketika Mas Rumel dia udah masuk duluan, menganggap itu akunnya Mufti Yaman, dia bertanya kepada Mufti Yaman itu yang ada di Facebook, bagaimana tentang nasab Alawi segala macam gitu kan. Saya ketawa kan, jadi kita roasting gitu. Jadi itu bukan kita percaya bahwa itu akun Mufti Yaman, tapi kita lagi nyandain Mas Rumel, seorang peneliti, apa tidak teliti langsung tanya-tanya kepada Mufti Yaman yang punya akun tanpa mentasabut, memverifikasi terlebih dahulu, itu akun Mufti Yaman ataukah bukan. Sebenarnya demikian kan. Dan saya di dalam apa namanya meneliti ini tidak berpatokan terhadap apa namanya itu pendapat orang yang sebelumnya itu membatalkan juga. Kenapa? Karena apa namanya fokus daripada yang apa saya teliti itu berbeda dengan ulama-ulama yang selanjutnya. Detailnya pun berbeda. Orang-orang yang terlebih dahulu itu memang punya jasa besar terhadap apa yang saya teliti ini.
tetapi bukan berarti sama. Jadi ketika misalnya mereka dapat menjawab dari ulama-ulama sebelum saya, itu tidak akan bisa menjawab apa yang telah hari ini saya simpulkan. Kenapa? Karena memang walaupun ada kesamaan, tetapi tidak persis sama. Di dalamnya ada penambahan-penambahan data-data yang lebih akurat, penemuan-penemuan baru, gitu kan. Kemudian, Yai Mat, ya, boleh masuk dulu. monggo. Ya, Yai Mat tadi maaf saya terlempar, jadi saya terlewat beberapa bahasan ya. Kembali ke tentang kitab PDF itu tadi, berarti Yai Mat ini tidak hanya ngambil dari PDF, tapi kitab cetaknya pun punya ya? Iya. Oh, iya. Saya kitab cetak itu lama udah punya, tetapi ketika saya melihat di dalam internet, yang versi di internet itu dalam arsip, dalam kitab-kitab yang bisa digapai oleh para orang-orang yang tidak punya kitab, berbeda. Saya akan mendahulukan halaman yang ada di dalam internet, kecuali memang tidak ada di internet itu yang bisa diakses oleh semua orang, maka kemudian saya menggunakan halaman versi cetak ini. Berarti yang dimaksud berbeda itu berbeda halamannya gitu ya? Iya. Misalnya di sini nih, ini kitab Tuhfatus Zaman. Di sini halamannya 172, di sana halaman 175, atau kadang-kadang ada yang bedanya 50 halaman kan. Saya gunakan versi yang ada di internet itu. Kenapa? Agar nanti orang meneliti itu mudah untuk mendapatkannya. Baik, ya Iman. Monggo. Bentar lagi ini. Yang ketujuh, menjiplak pemikiran orientalis dan non-aswaja. Ini yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, menjiplak pemikiran. Kadang-kadang ngomongnya menjiplak. Kadang-kadang ngomongnya hanya Imaduddin yang mengatakan nasab Balawi itu terputus. Nah, jadi tidak ada konsistensi. Yang terpenting adalah mana dalilnya. Imaduddin ketika membatalkan ada dalil apa tidak? Saya punya dalil. Mana orang-orang yang menyambungkan dalilnya? Tidak ada. Di dalam buku 500 halaman itu tidak ada dalil tentang ketersambungan nasab mereka. Kemudian, tidak punya kompetensi dalam ilmu nasab. Yang punya kompetensi siapa dari Rabita? Silahkan. Diundang di Win Wali Songo, SMS, jangan bahas nasab. Kan akhirnya ketakutan itu Win Wali Songo tidak jadi kan. Nah, sekaligus saja nih, pada kesempatan malam hari ini, siapa saja dari universitas yang ada di Indonesia yang bersedia untuk menjadi tuan rumah, silakan undang kami, saya dan Rabita Alawiyah untuk membahas nasab Balawi ini. Misalnya ada universitas di mana saja, yang penting sifatnya ilmiah, gak usah bawa-bawa pendukung saya atau pendukung daripada Rabita Alawiyah. Cukup para dosen, para akademisi, para juri, kemudian saya dan perwakilan Rabita. Kalau masih penasaran untuk tentang metodologi dan teori-teori ilmu nasab, apakah saya itu mempunyai kompetensi di situ ataukah tidak, baru kita akan tahu apabila sudah ditukar pikiran saya dengan pikiran dari perwakilan Balawi itu. Mana yang paham ilmu nasab, mana yang tidak paham ilmu nasab. Kemudian tentang ke-9, membatalkan nasab dengan tes DNA. Saya memang membatalkan nasab dengan ilmu nasab dan ilmu sejarah plus tes DNA. Dan kita tidak bisa berpaling dari kemajuan teknologi di masa yang akan datang. Masa yang akan datang tidak seperti hari ini. Hari ini tidak seperti waktu saat saya kecil. Saat saya kecil, itu Mas Rifki, kalau sudah jam 7:30, itu dimatikan petromak itu dari ruang tamu, kemudian kita disuruh masuk kamar dengan lampu tempel. Tahun 87 baru masuk listrik itu di Kresek. Kemudian ada telepon, kemudian ada HP. Hari ini internetnya kita bisa bicara antara orang yang ada di Jawa Tengah, Mas Rifki, dengan saya yang ada di Banten, dalam satu waktu di tempat yang berbeda. Jadi siapa saja yang melawan ilmu pengetahuan, terutama tes DNA ini, akan menyesal di masa yang akan datang. Lebih baik mencari cara untuk bagaimana menyesuaikan diri untuk menanti
masa di mana di masa itu siapa saja yang mengaku keturunan siapa akan kelihatan. Mau tidak mau DNA ini akan digunakan oleh negara untuk menjaga kesehatan masyarakatnya dan lain-lain. Dan di situ semuanya akan nampak nanti. Ini tes DNA G, ini tes DNA J, ini tes DNA O. Nggak bisa lagi hari itu untuk mengelak lagi. Jadi tidak ada lagi apa bagi kita seharusnya untuk bersiap-siap menanti masa yang penuh dengan kemajuan di masa yang akan datang. Jangan bikin susah anak cucu kita. Kemudian ini sudah selesai ini membatalkan nasab dengan tes DNA. Juga ada satu yang ditampilkan tadi saya lupa oleh buku Mas Hanifal Atas itu tentang banyaknya stempel-stempel dari Raja Al-Qaitiyah dengan Raja Al-Kasiriyah 100 tahun yang lalu sudah tanda tangan katanya. Begini, di dalam teori ilmu nasab nih, dalam kitab ilmu nasab yang ada di dalam Muqaddimat fi ilmin nasab, la ibrata bi kasrati tawaqi'i illam yakunin nasabu sahihan. Tidak ada gunanya banyaknya tanda tangan kalau nasab itu tidak sahih. Fakasratu tawaqi'i la tasihhu la tusahhihu khata'an wa tawqi'u hujjatun ala man waqa'a la hujjatun ala ghairi. Banyaknya tanda tangan itu tidak mensahihkan nasab yang salah, dan penandatanganan itu hanya hujah bagi orang yang tanda tangan, bukan hujah bagi orang yang tidak tanda tangan. Nasab Balawi itu 100 tahun yang lalu, 1900-an, itu ditanda tangan oleh Al-Kathiri, oleh marga Al-Kathiri. Nah, itu dijadikan dalil dalam buku itu tuh. Nah, di dalam kitab Muqaddimat ini sudah ada ternyata bahwa penanda tangan itu berkonsekuensi dengan tanda tangannya. Jadi ketika dia mensahihkan Balawi itu, dia terkena konsekuensinya. Yang tidak menandatangani, tidak mensahihkan, maka tidak mempunyai konsekuensi apapun. Hari ini pun ulama-ulama yang masih para kiai-kiai itu yang masih mempercayai nasab Balawi, dia terkena konsekuensi. Apapun itu konsekuensi tentang didawir atau dimintai duit, harus nyium tangan, kalau enggak menghormatin nanti kamu kualat, itu yang masih mengaku itu. Sementara bagi orang-orang yang sudah tidak meyakini Balawi sebagai cucu Nabi seperti saya, itu tidak akan ada konsekuensi apapun. Kemudian ada yang ngomong, bagaimana nanti kalau di akhirat? Kita lihat di akhirat antara saya dan Rumel Abbas, bagaimana pangkatnya di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat itu hukumnya orang-orang yang sudah mengetahui daripada nasab yang tidak jelas kemudian masih disambungkan kepada manusia mulia Rasulullah Muhammad SAW, kepada ahli baitnya Nabi, Siti Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali karamallahu wajah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, orang-orang yang mulia, keturunannya mulia itu. Coba di dunia ini selain Balawi, apakah ada orang-orang yang sangat ngurusi nasab seperti Balawi? Ketika ada orang yang tidak mempercayai mereka begitu ketakutan seperti ini, apakah ada di dunia ini? Cari, tidak ada. Demikian mungkin Mas Rifi yang bisa saya sampaikan. Apa ada hal-hal yang... Iya, saya merespon dan mungkin ada muatan sedikit bertanya ya. Pada poin 7, di situ dikatakan menjiplak pemikiran orientalis dan tokoh non-aswaja. Itu kan kesannya kalau tokoh non-aswaja itu otomatis tertolak begitu ya. Tapi kita ketahui bahwa mereka itu sampai ke Iran ya, ke Syekh Mahdi Rojai untuk meminta testimoni lah begitu. Itu kan nampaknya ada kontradiksi begitu ya. Gimana ya Imam merespon itu? Jadi ada memang inkonsistensi, cara berpikirnya tidak metodologis gitu. Cara memberikan sanggahan tidak metodologis. Kalau metodologis, mereka tidak akan membuat kalimat non-aswaja itu. Karena kitab-kitab nasab, termasuk Tuhfatul Azhar itu, di abad ke-11 yang menyebut Balawi itu adalah orang Syiah. Jadi kalau misalnya tidak digunakan itu kitab Tuhfatul Azhar, kurang dong tuh yang
menyebut nama Alwi itu di abad 11 nggak ada itu. Berarti hanya satu kitab Tuhfatul Talib saja. Saya belum meneliti apakah Samarqandi juga ini jangan-jangan dia Syiah juga. Kalau misalnya Syiah juga nggak ada berarti sama sekali yang menulis nasabnya Bali. Jadi di dalam nasab dan sejarah itu tidak perlu ada aswaja, non aswaja. Dalam kebenaran, siapa saja yang membawa dalil kebenaran akan agama Allah ini, kita terima, walaupun dia bukan aswaja. Coba lihat, hari ini saya kirimi sebuah tulisan Mbah Hasyim Asy'ari. Al-Mawa'id Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari. Itu siapa yang merawat? Perpustakaan Muhammadiyah di Yogyakarta. Saya dikirimi linknya, saya dikirimi PDF-nya. Siapa yang merawat sampai hari ini ada daripada nasihatnya Mbah Hasyim, Perpustakaan Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, orang Muhammadiyah itu tidak mikir-mikir ini orang NU yang menjadi saingannya waktu zaman dulu kan. Kemudian tidak menaruhnya di perpustakaan, tetap ditaruh di perpustakaan. Kalau kita mau nyari itu di lemarinya kiai-kiai NU mungkin susah mencari mawaidnya Mbah Hasyim Asy'ari itu. Karena tulisannya itu tulisan cetakan lama sekali. Nah, dari situlah sejarah kebenaran, dalil dari siapapun. Kalau itu memang bisa diterima dengan akli, bisa diterima dengan nakli, apalagi ada ijma di sana, maka kita terima siapapun itu yang membawanya. Jadi orang-orang yang membentur-benturkan non aswaja dan sebagainya, karena dia sudah mencatat ini aswaja versi dia kan beda kan. Versinya harus ada versi-versi lain itu aswaja. Oh itu aswaja juga liberal nanti kan begitu. Ini ada lagi ulama yang mendukung, wah ini Kiai Said Agil liberal, ini Kiai Marzuki Mustamar liberal. Dari mana Kiai Marzuki Mustamar liberal kan? Ulama-ulama, oh dia pedangdut. Pedangdut bukan sembarangan, rajanya. Ini raja dangdut, jangan sembarangan. Ulama, kiai dari zaman dulu dia itu berdakwah kan. Ini kalau yang tidak mendukung nanti akan mendapatkan serangan dari pribadi, dari hal-hal lainnya, kredensi dan sebagainya. Tapi kalau yang mendukung mereka dibesar-besarin, walaupun hanya seorang TikToker itu akan dianggap ulama gitu, dibawa-bawa kemana-mana sekarang. Ya, dia bukan majelis ulama di kecamatan Acan kan, nggak ada di struktur NU, nggak ada di struktur kecamatan sebagai apa misalnya di majelis ulama kecamatan. Nah, kalau misalnya ada orang yang di majelis ulama kecamatan itu berarti udah diakui itu, karena tidak mungkin sesuatu yang bersifat umum, yang bersifat sebuah jabatan strategis, misalnya komisi fatwa kecamatan gitu, itu tidak mungkin dia sembarangan untuk diangkat oleh ulama. Tapi karena mendukung dia walaupun tidak tercatat sebagai pengurus MUI kecamatan, tidak tercatat sebagai ranting NU di kampungnya, dibesar-besarin hanya TikToker. Untuk apa? Karena untuk literwij, untuk agar iklan untuk mereka. Demikian Mas Rifki. Satu lagi boleh ya? Boleh. Ya, itu poin 8, itu kan disebut juga dalam 9 poin penyimpangan kan. Berarti poin 8 ini dikatakan penyimpangan. Tidak punya kompetensi dalam ilmu nasab. Tadi ya Imat sudah menyinggung siapa dari Robito Alawiyah yang ilmu nasab. Tapi saya ingin memperdetil. Kalau netizen bertanya apakah Ali Asakron itu ahli nasab gitu? Apakah pertanyaan itu valid ya? Dia tidak ada kitab nasabnya. Kitab kan yang Ali Asakron bukan ahli nasab. Itu kitab tasawuf itu hanya kitab tasawuf diselipkan tentang nasab dia gitu, tentang leluhur-leluhur dia. Jadi tidak ada yang mengatakan Ali Asakron itu ulama nasab, dan tidak ada ulama-ulama nasab yang sekeliling dia yang menyebut nama dia sebagai ahli nasab. Ini As-Samarqandi, kemudian An-Nafah Al-Ambariyah, semasa dengan dia tidak ada yang menyebut Ali Asakron sebagai ahli nasab. Jadi ya kompetensi itu sekarang orang yang masih hidup bisa dijajal bagaimana kompetensinya terhadap ilmu nasab. Disebutkan gurunya siapa dalam ilmu nasab. Orang cerdas itu bisa baca, bisa meneliti. Kita banyak guru yang tentang metodologi, tentang bagaimana istimbat, tentang bagaimana ijtihad, tentang bagaimana tarjih, tentang bagaimana meneliti hadis. Lah ilmu nasab ini nggak ada apa-apanya dengan ilmu hadis. Saya ini S2-nya ilmu hadis, S3-nya juga ilmu hadis.
S3 saya ilmu hadis, ilmu tafsir dan ilmu hadis. Cuma nggak saya terusin. Capek Mas. Itu. Iya. Tapi alhamdulillah saya sudah, walaupun hanya 2 semester kurang, itu bisa memahami apa yang kira-kira akan diajarkan berikutnya itu, karena memang sudah ada sanadnya ke S3-nya itu. Sudah ada sanad S3, kemudian berhenti ya kan, tetapi sudah ada sanad S3-nya itu tuh, tentang ilmu hadis dan ilmu tafsir. Meneliti hadis itu lebih detail daripada meneliti ilmu nasab. Lah ilmu nasab itu hanya beberapa nama-nama, kita menghafal nama dari 1 sampai 40. Kemudian kita lihat kanan kirinya. Ilmu hadis itu rijal hadis Imam Bukhari, rijal hadis Imam Muslim, rijal hadis Imam Ibnu Majah, rijal hadisnya Imam Turmudi, rijal hadisnya itu Ad-Dailami, rijal hadisnya Imam Malik, rijal hadisnya Syafi'i, rijal hadisnya Ahmad. Itu beda-beda semua. Itu diteliti, apakah ada pertemuan, apakah ada satu masa, apakah dicukupkan satu masa saja tanpa pertemuan, apakah bisa diterima, kemudian siapa saja muridnya, setelah diketahui muridnya, gurunya siapa saja, setelah diketahui siapa gurunya, bagaimana kapasitas dia dalam kediriannya, dalam adalah, dalam fasakahnya dan sebagainya, itu diteliti. Itu lebih detail daripada hanya meneliti nama-nama, ini nyambung, ini anak siapa, ini anak dia atau bukan. Itu lebih mudah daripada meneliti sebuah hadis. Ya. Ini nomor 8 ini, saya sekedar mengulangi. Tidak punya kompetensi dalam ilmu nasab. Ini kan berarti poin ini juga berlaku bagi Klan Habib Alwi, Robito Alawiyah, dan para pendukungnya kan ya. Kalau kita menggunakan poin ini begitu. Kan begitu ya. Ini artinya kan poin yang juga blunder untuk diri mereka sendiri. Gimana? Siapa gurunya Taufik Sigap itu jadi ketua Robito Alawiyah dalam ilmu nasab? Halo, Yai? Masih bersama? Ya, saya lagi ngelihat Mas Rifki yang... Gimana ya? Putus-putus. Kayaknya udah cukup, Mas Rifki. Oh ya, cukup. Baik, terima kasih Yai Imad atas penjelasannya. Kita mungkin lanjutkan di perbincangan berikutnya. Terima kasih juga kepada seluruh audiens yang menonton, yang mengkaji. Silakan dikaji secara teliti, secara seksama. Apakah ada last statement dari Yai Imad sebelum saya tutup? Baik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam sedikit mengulas kulit-kulit dari buku yang diterbitkan secara resmi oleh tim dari Robito Alawiyah. Detailnya nanti akan saya sanggah di dalam kitab, catatan-catatan di dalam sebuah kitab atau sebuah buku. Terima kasih Mas Rifki. Baik, terima kasih Kiai Imad. Terima kasih pada seluruh audiens. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita lihat bersama, sudah kita simak apa yang telah beliau kemukakan, dan ya beliau jawab buku tersebut ya, yang kurang lebih katanya kalau tidak salah saya dengar ya 500 halaman atau lembar gitu ya. Jadi Kiai Imad menjawabnya dengan cukup enjoy ya, kita bisa melihatnya ya. Di awal-awal tadi ya sudah saya tampilkan di mana yaitu menurut saya di mana detik-detik beliau memberikan senyum lebar seperti itu ya, senyum lebar karena memang kalau tidak salah saya dengar artinya Kiai Imad itu ya menemukan sebuah referensi di sana ya, di buku itu ya, di mana referensi atau dalil tersebut sebenarnya merungkatkan ya Habib-Habib ini, kok malah ditaruh untuk membantah Kiai Imad atau menjelaskan nasabnya lah. Kurang lebih seperti itu. Mohon di cross check atau dicek ya dari ungkapan yang telah dikemukakan oleh Kiai Imad. Jadi itu senyum lebar Kiai Imad sambil enjoy, gak marah-marah atau memberikan narasi yang menyayangkan lah ya. Jadi beliau anggapi itu dengan cukup santai. Nah, sebenarnya kita yang mengikuti polemik ini ya kita bisa
lihat ya bagaimana cara Kiai Imad menjawab seperti itu jika ada orang yang mengkritiki, membantah. Itu Kiai Imad enjoy ya, enjoy. Saya rasa seperti itu ya. Ya, enjoy ya, kebanyakan enjoy. Luar biasa ya, cukup luar biasa. Dan jawabannya saya rasa cukup memuaskan ya, memuaskan. Artinya ketika masalah suhrah wal istifadah ya, Nasab Balawi telah suhrah wal istifadah seperti ini. Nah, sudah kita dengarkan ya bagaimana tanggapan Kiai Imad ketika menanggapi ini. Ternyata ketika beliau bantah itu ya, bantahannya wow, cukup super lah kalau menurut saya, atau top lah ya. Jadi kalau barang itu ya artinya seperti songkok ya, songkok super, sarung ya, sarung super mungkin, atau pokoknya yang top yang super lah ya. Jadi beliau tanggapi dengan enjoy dan ya cukup memuaskan itu menurut saya. Ya, saya tidak tahu bagaimana menurut kalangan muhibbin ya ketika menyimak dari bantahan yang telah dilontarkan oleh Kiai Imad. Saya rasa muhibbin juga bisa melihat ya keenjoyan atau ya apa namanya ya, Kiai Imad itu santai gitu ya, nggak marah lah, maksud saya seperti itu, nggak marah ya. Nah, jadi di dalam video barusan itu ya cukup memuaskan bagi saya. Ya, mungkin itu saja. Kurang lebihnya jika ada kekeliruan, kesalahpahaman dari ungkapan, dari narasi yang telah saya kemukakan, ya, saya bisa salah, teman-teman, salah memahami atau salah mendengar atau apalah itu. Jadi jika ada kekeliruan, kesalahpahaman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.